pagi semua teman-teman aku around the world. I hope you be fine. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di my channel. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel aku dan yang baru datang. Welcome to my channel. Terima kasih sudah visit my channel. Oke teman-teman, di video aku kali ini aku mau sharing tentang berita yang hot news yang tengah terjadi di Hong Kong yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, di mana 24 tenaga kerja Indonesia yaitu terlibat dengan masalah pencucian uang ya, pencucian uang yang berkedok asmara gitu ya. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana kronologisnya, teman-teman simak terus di video aku gitu ya. Pada tanggal 25 Juli 2021 kemarin, hari Minggu, yaitu kepolisian Hong Kong telah menangkap 24 tenaga kerja Indonesia yang terlibat dengan jaringan pencucian uang. Sebenarnya apa sih pencucian uang? Pencucian uang itu adalah menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh secara kriminal, menyembunyikan, menyamarkan agar tidak terdeteksi oleh aparat bahwa itu adalah uang yang diperoleh dari kejahatan kriminal gitu ya. Jadi di sini berkedoknya asmara itu ada sendiri yang profesional yang mereka yang menjalankan seperti itu gitu. Aku rasa bisnis seperti ini hampir ada di seluruh dunia gitu ya. Jadi teman-teman itu harus hati-hati banget gitu ya. Ini seperti ini ya, kronologisnya itu seperti ini. Kenapa sih teman-teman kita tuh bisa ikut jaringan kejahatan dunia maya yang berkedok cinta ini ya, berkedok asmara, dan ini mereka itu bisa ikut dalam jaringan ini gitu ya. Ini seperti ini ya. Contohnya seperti ini ya, ini kronologisnya itu kalau setahu aku gitu, aku juga mau pernah kena sekali gitu, tapi aku pakai brain waktu aku berpikir kenapa mereka minta uang gitu, no gitu ya, apalagi cowok gitu. Nah, ini seperti ini. Contohnya itu kejahatan di dunia maya itu kan sekarang tuh semakin merajalela ya, karena memang internet itu memang di mana-mana sudah menjamur gitu. Jadi komplotan-komplotan jaringan-jaringan kejahatan internasional itu mereka masuk ke situs tertentu. Contohnya yang sekarang lagi tren itu ada situs-situs perjodohan, percintaan gitu yang berkedok asmara. Jadi di situ mereka itu ketemu, mereka tuh biasanya cowoknya itu akan ngimbok kita dulu gitu ya, kayak teman aku juga sering dapat inbox, tapi aku bilang itu adalah fake kayak gitu, bukan itu kayak penipuan, tapi karena dia nggak percaya ya sudah, karena aku juga pernah mengalami sekali gitu ya. Biasanya mereka halo, biasanya seperti ini bunyi SMS-nya itu, kayak aku tuh sudah pengalaman banget gitu ya. Gini biasanya bunyinya gini, halo nama aku John, aku tuh berasal dari Amerika, aku army, biasanya ngomong di army atau businessman, aku tuh punya anak 3 apa 1 apal, pokoknya banyak banget mode-mode emailnya, SMS-nya dia itu gitu ya. Alasannya istriku meninggal, apa sudah bercerai, dan aku tuh pengen banget punya cewek Indonesia, pokoknya punya cewek Asia, whatever, apalah yang penting cewek itu bisa ngerti aku, bisa nikah, aku jadi ini istri buat hari tua aku, buat bersama. Nah itu biasanya tuh iming-iming mereka seperti itu. Nah itu kalau ceweknya cepet connect, apalagi ceweknya lagi keadaan patah hati, itu dia tuh langsung menyambut, itu langsung ngomong hai, langsung komunikasi, itu bakal terjadi, kita semakin akrab gitu. Nah setelah semakin akrab, di sini dia akan mulai melancarkan aksinya, yaitu alasan mereka katanya kekurangan uang, buat orang tuanya sakit dan segala macam gitu. Nah itu sih alasannya itu nggak begitu gimana kalau menurut aku, tapi yang lebih mencengangkan dan bikin kita itu terlena, yaitu biasanya ngomong, demi cinta aku sama kamu, aku akan kasih kamu hadiah emas berapa gram gitu ya. Dulu pernah ada yang mau kasih emas ke Hong Kong itu sebesar 1 kilogram Hong Kong itu emas gitu ya. Waktu itu anaknya namanya Boyali. Kenapa sih aku ingat banget? Karena dia akhirnya bunuh diri ya gitu. Dia itu konsultasi ke konsulat Indonesia, bilang aku tuh mau dikirimin uang sama cowok aku yang orang bule, biasanya menyamarnya orang bule, padahal itu bukan ya, ada orang Nigeria, orang kulit hitam sana, mereka menyamar ngambil fotonya orang bule sebagai profilnya gitu ya, biar kita tuh terlena gitu ya. Nah habis itu dia ke konsulat kan, dia bilang konsultasi, aku tuh mau dikirimi cowok aku tuh emas 1 gram, bagaimana cara mengambilnya dan sebagainya. Lalu konsulat bilang kalau itu adalah penipuan dan itu tidak benar, tapi karena dia sudah kadung terlena, dia nggak percaya dengan omongan konsulat. Dan mungkin sudah jarak beberapa 2 hari 3 hari kemudian ditemukan anak itu bunuh diri di tangga. Itu di apartemen, di tangga apartemen. Nah di situ temannya dia yang Boyali yang diwawancara itu memang bercerita kalau dia memang berpacaran dengan orang bule Amerika apa mana gitu ya, aku udah lupa, 2 tahun lalu, aku cuma masih ingat namanya.
karena dia itu mau dikirimi emas sebesar 1 kilogram. Sebelum dia mengirimi emas buat hadiah itu, katanya dia tuh sudah ngirimin banyak uang. Dia sampai pinjam ke bank Hong Kong, yaitu sekitar 100.000 dolar Hong Kong. Itu kalau uang Indonesia hampir 200 juta gitu. Banyak banget untuk laki-laki itu, untuk cowok itu ya. Mungkin biasanya sih alasannya tuh aku kirim hadiah buat kamu, dan hadiah aku tuh sekarang lagi menyangkut di bea cukai. Jadi kamu perlu transfer uang untuk menebus hadiah itu di bea cukai. Nah, karena itu keadaannya di Hong Kong, jadi dia menggunakan rekening Hong Kong. Nah, rekening Hong Kong ini adalah rekening TKI yang sudah bekerja sama dengan mereka gitu ya. Jadi kan kenapa sih jadi teman-teman itu harus berhati-hati sekali lah, seperti itu ya. Biasanya kasusnya itu seperti ini udah banyak sekali, udah sering diberitakan di media, bukan sekali dua kali yang sering tertipu. Katanya pacaran sama bule, dikirimin barang berupa hadiah, tapi ternyata barang itu berhenti di bea cukai. Akhirnya kita disuruh menebus dengan uang, kirim uang segala macam. Dengan akhirnya sih biasanya mereka sadar setelah dia kirim banyak uang, tapi ternyata barang itu nggak ada dan kontaknya langsung hilang. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau anak-anak lama yang seperti saya ini, orang udah tua gini, sudah paham penipuan. Tapi anak-anak yang baru itu enggak ya. Jadi di sini aku harapkan teman-teman yang ada di Hong Kong itu, teman-teman itu sekarang dari pihak kepolisian Hong Kong itu menyarankan juga kepada majikannya agar teman-teman TKI itu menjaga banknya, jangan mudah meminjamkan banknya kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Takutnya untuk dipergunakan kejahatan pencuci uang seperti ini. Dan itu juga akhirnya kena imbasnya selain TKI sendiri juga majikan, karena majikan kan kadang mereka tuh sibuk, jadi berantakan lah pokoknya semuanya gitu, berimbas kepada diri kita masing-masing gitu ya, kepada dua pihak, kepada TKI juga sama majikan gitu ya. Dan ini ternyata dia meminjam 24 rekening teman-teman TKI gitu ya. Teman-teman itu mudah sekali kayak mudah terlena gitu ya. Itu diberi imbalan sekitar 13.000 dolar Hong Kong, yaitu ya satu orang. Contohnya kalau tadi bisnis sukses ya, dia ngomong hadiahnya itu nyangkut di di bagian imigrasi, kayak di bagian bea cukai. Jadi kamu harus mentransfer uang ke sini. Nah, itu misalkan pakai rekening si A. Nah, setelah rekening uang itu masuk ke rekening si A, uang itu disuruh mentransfer lagi ke sindikat itu. Terus kenapa sih harus pakai rekening Hong Kong ya? Biar yang ditipu itu percaya kalau itu memang ada di bea cukai Hong Kong, kalau barang itu memang akan sampai ke Hong Kong, seperti itu ya kronologisnya gitu. Jadi biar percaya gitu. Setelah itu contohnya ini aku bakal dikasih uang 13.000. Nah, seperti itu ya, kayak sebagai uang imbalan gitu. Tapi sebenarnya memang itu agak banyak kayak gitu ya kalau uang cuma, tapi sebenarnya itu ya efeknya gitu ya nggak bagus banget buat kita gitu ya, buat masa depan kita. Dan teman-teman itu kalau aku pikir sih memang yang namanya uang ini nggak memandang saudara, nggak memandang temen ya. Tapi kalau kita pakai hati nurani aja ya, itu sama-sama orang Indonesia ya. Biasanya itu mereka tuh menyasar anak-anak Indonesia yang anak muda-muda baru datang di luar negeri gitu ya. Terus mereka tuh kayak patah hati. Makanya teman-teman tuh kalau lagi patah hati, lagi galau tuh jangan di-show di Facebook, di internet. Itu gampang banget jadi sasaran orang kayak gitu. Apalagi orang-orang yang seperti ini gitu ya. Jadi kayak mereka tuh kayak memang mencari mangsa gitu. Jadi bakal kena mangsa gitu ya. Jadi teman-teman tuh hati-hati banget. Aku harap teman-teman jangan mudah percaya untuk pacaran di internet seperti itu. Terus ya oke sih, mungkin pacaran di internet sama jodohnya orang tuh nggak ngerti gitu. Tapi teman-teman itu kalau misalkan cowok itu udah minta uang, teman-teman harap di stop. Karena aku juga pernah sekali seperti itu dulu waktu aku sebelum kenal sama suami aku. Aku juga kenal di internet seperti itu. Dia ngomong udah pacaran, udah mulai akrab 1 bulan gitu. Dia ngomong katanya mau nemuin aku ke Hong Kong. Nah, setelah mau nemuin aku ke Hong Kong, hari ini terbang. Besoknya itu dia ngomong katanya dia nggak bisa ke Hong Kong, nggak meneruskan penerbangan ke Hong Kong karena banknya dia itu ATM-nya diblokir dari negaranya. Terus dia minta bantuan aku kasih rekening ngirim uang sama dia. Tapi aku langsung pakai pikiran aja ya, kayaknya tuh nggak mungkin banget. Kenapa aku harus nyerahin uang sama dia? Aku nggak kenal sama dia. Lagian itu hanya di internet. Jadi aku langsung balasin sama dia. Aku tahu kamu adalah fake, kamu adalah penipu, dan jangan pernah berharap mendapatkan uang 1 dolar pun dari saya, itu nggak akan pernah. Aku gitu langsung aku blokir gitu ya. Jadi kita harus pakai naluri juga ya kayak gitu. Kalau cowok itu, kalau orang bule setahu aku ya, dia nggak akan seperti itu ya. Kalau dia mencintai kita, justru dia akan memberikan apapun sama kita gitu. Bukan kita yang memberi sesuatu sama
dia gitu ya. Itu ke formalitasnya gitu. Jadi aku harap teman-teman yang ada di Hong Kong itu hati-hati banget dengan rekening banknya, dan teman-teman juga cewek-cewek yang baru datang, anak yang polos-polos itu, dan teman-teman kita juga semua untuk jangan mudah terlena dengan bujuk rayu cinta yang berkedok jaringan kejahatan sosial yang berkedok pencucian uang ya. Oke, itu tadi sharing-sharing dari aku. Terima kasih yang sudah menyimak video aku. Kita ketemu di my next video.